Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama kami dengan berbagai kisah dan pengalaman mistis dari berbagai narasumber yang akan kami bagikan kepada teman-teman sekalian. Setiap orang pasti pernah memiliki pengalaman mistiknya sendiri-sendiri. Di kisah kali ini datang dari seorang narasumber yang kita panggil saja namanya Pak Jatmiko. Pak Jatmiko berdomisili di sebuah kampung di Jawa Tengah. Sengaja kami tidak bisa menyebutkan nama desanya karena berhubungan dengan alasan privasi dari pihak yang terkait. Yang pasti desa itu terletak di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Peristiwa itu dialami oleh Pak Jatmiko sekitar tahun 1994 silam, di mana pada saat itu sedang marak-maraknya pertunjukan tayub. Tayub itu adalah sebuah pertunjukan seni gabungan antara gamelan, sinden, dan juga tarian. Pertunjukan itu biasanya juga mengikut sertakan penonton untuk menari bersama sinden penari di panggung yang akan digelar. Sama halnya seperti karawitan dan jaipong. Tayub ternyata memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Begitu pula dengan Pak Jatmiko di kala itu. Setiap kali ada pergelaran seni tayub, dia dan teman-temannya selalu mendatangi tempat tersebut. Hanya untuk sekedar menari atau ngiping bersama penari-penari tayub kegemarannya. Namun Pak Jatmiko yang di saat itu masih muda memiliki sebuah kebiasaan yang buruk. Dia selalu mabuk-mabukan di acara tersebut. Tak jarang, dia sering tertidur di tempat itu akibat mabuk berat. Dulu, ada sebuah grup tayub yang sangat dia gandrungi karena ada salah seorang penari yang membuatnya jatuh hati. Pagi itu Pak Jatmiko sedang sibuk mencari rumput untuk pakan ternaknya, atau yang biasa disebut dengan ngarit. Belum juga matahari meninggi, karungnya sudah hampir dipenuhi oleh rumput-rumput segar. Tak lama kemudian, terlihat temannya Jono mengayuh sepeda kebo menuju ke arahnya. Tampaknya, dia juga ingin mencari rumput segar untuk pakan ternaknya. Hei Jatmiko, aku tadi mampir ke rumahmu. Kata simbokmu, kamu sudah berangkat ngarit. Jadi langsung saja aku susul ke sini. Kata Jono sambil menuntun sepeda kebo kesayangannya. Alah, kamu kelamaan kok. Kutungguin gak datang-datang. Kukira kamu ketiduran lagi. Jadi kutinggal sajalah. Kalau menunggumu lebih lama, simbokku bisa ngamuk. Sebab sapiku sudah kelaparan. Oh iya, ada apa memangnya? Kok kamu senang sekali kelihatannya hari ini? Tanya Pak Jatmiko. Jadi begini, nanti malam akan ada pertunjukan tayub di dusun sebelah. Aku dan pemuda lain dari dusun kita akan datang ke sana. Bagaimana denganmu? Mau ikut tidak? Ah, sudah pastilah. Memang jam berapa acaranya dimulai? Tak sabar, aku datang pergi ke sana. Timbal Pak Jatmiko. Kira-kira sekitar jam 9 malam. Nanti kita ketemu di sana saja ya. Soalnya aku kendurian dulu nanti malam. Pokoknya, di mana ada suara gamelannya, disitulah acara tayubnya. Terang Jono. Oke lah, kalau begitu aku pulang dulu ya. Pekerjaanku banyak kali hari ini. Jadi akan ku selesaikan dulu supaya aku bisa datang ke sana nanti. Aku pulang dulu ya. Teriak Pak Jatmiko sambil mengayuh sepeda tuanya dengan semangat. Sesampainya di rumah, Pak Jatmiko lantas mengerjakan pekerjaan rutinnya sehari-hari. Dengan cekatan, satu persatu telah dia kerjakan sampai tuntas. Setelah semuanya selesai, Pak Jatmiko pun segera mandi dan bersiap dengan baju batik lengan panjang kesukaannya. Sambil menunggu waktu, dia berbaring-baring di dipan bambu di depan teras rumahnya. Berkali-kali dilihatnya jam tangan yang dia pakai. Ih, lama sekali jam ini. Dari tadi masa masih jam 7? Batinnya. Sambil tiduran, pandangannya menerawang jauh ke langit-langit rumahnya. Tanpa terasa, akhirnya dia pun tertidur. Ko, Jatmiko,
Tidak jadi pergi kamu. Kalau mau tidur di dalam saja. Udara malam tidak baik buat kesehatan, kata Simbo Pak Jatmiko membangunkan tidurnya. Seketika Pak Jatmiko terbangun dan kaget bukan kepalang. Jam di tangannya sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Waduh, Mbok. Kok baru sekarang aku dibangunkan? Tadi aku sudah janji lagi dengan Jono. Aku berangkat dulu ya, Mbok. Dengan buru-buru, Pak Jatmiko segera mengayuh sepeda ontelnya menuju ke tempat tayuban itu berlangsung. Dari kejauhan terdengar jelas suara gamelan yang terus menggema. Padahal saat itu, Pak Jatmiko sama sekali belum sampai di perbatasan dusunnya. Bukannya acara tayub itu di dusun sebelah? Tapi kok terdengar sampai ke sini? Ah, masa bodoh lah. Yang penting hari ini aku bisa tayuban sampai pagi. Batinnya. Setelah beberapa saat Pak Jatmiko mengayuh sepeda ontelnya, dia kembali dikejutkan oleh cahaya-cahaya lampu yang terang benderang dan banyak sekali orang yang sedang berkerumunan. Ternyata kerumunan orang-orang itu adalah pergelaran seni tayub yang sedang berlangsung. Aneh, kata Jono tayubannya di dusun sebelah. Lah, ini loh masih di dusun sendiri. Apa dia tidak bisa membedakan antara dusun sendiri dengan dusun orang? Awas saja nanti kalau ketemu. Gumamnya. Tak lama kemudian, Pak Jatmiko menyandarkan sepeda ontelnya pada sebuah pagar dan segera berbaur dengan kerumunan orang-orang tersebut. Satu persatu dia menyela orang-orang yang hadir dan mulai menuju ke tengah. Setiap kali orang yang ditemui dan berpapasan dengannya, selalu tercium bau wangi yang tidak asing bagi Pak Jatmiko, yaitu bau kapur barus yang cukup menyengat hidung. Masing-masing dari orang-orang yang ditemui hanya terdiam pucat tanpa ekspresi. Beberapa orang di antaranya memakai pakaian lama yang tidak dijumpai lagi saat itu. Semua pandangan itu tertuju pada Pak Jatmiko yang mulai merapat ke tengah. Tak lama kemudian, dia menemukan Jono berdiri paling depan sambil melipat tangannya. Hei Jono, kamu kalau ngomong yang benar. Katanya di dusun sebelah. Nggak taunya di sini. Mana yang lain? Ujar Pak Jatmiko sedikit kesal. Sosok Jono memberikan isyarat untuk diam. Sangat berbeda dengan sosok Jono sehari-hari yang cenderung cerewet dan suka bercanda. Ini, minumlah. Sosok Jono menuangkan tuak dari dalam botol ke gelas, dan kemudian dia memberikannya kepada Pak Jatmiko. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Pak Jatmiko menenggak habis minuman yang dia berikan. Tiba-tiba, kepalanya menjadi pusing dan sempoyongan. Salah satu dari penari tayub itu menghampiri Pak Jatmiko. Kemudian, dia mengalungkan selendangnya dan membawa Pak Jatmiko ke tengah kalangan untuk menari bersama. Di tengah kerumunan penari tayub itu, kepala Pak Jatmiko semakin terasa pusing.
Di tengah kerumunan penari tayub itu, kepala Pajar Miko semakin terasa pusing. Satu persatu orang yang hadir, dia lihat berubah menjadi sosok-sosok yang mengerikan. Ada yang tanpa kepala, ada yang tubuhnya hanya sebelah, dan ada pula yang datang dengan menjinjing kepalanya sendiri. Termasuk penari tayub yang mengajaknya menari saat itu. Dia berubah menjadi sosok perempuan dengan punggung yang berlubang dan terus-menerus mengeluarkan bau busuk. Setelah itu, Pajar Miko tidak tahu lagi apa yang terjadi. Dia ditemukan warga yang kebetulan melintas dan melihat sepeda ontel milik Pajar Miko yang tersandar di pagar kuburan. Sedangkan Pajar Miko sendiri ditemukan tergeletak di samping kuburan Sundari, seorang penari tayub yang meninggal seusai melahirkan anak pertamanya. Setelah kejadian itu, Jono datang ke rumah Pajar Miko untuk mengetahui keadaannya yang belum pulih akibat peristiwa itu. Sekaligus dia datang meminta maaf karena tidak memberitahu Pajar Miko terlebih dahulu bahwasanya acara tayuban yang akan diadakan malam itu diundur seminggu lagi karena suatu hal. Inilah kali pertama pengalaman Pajar Miko bersinggungan dengan dunia gaib, di mana semalaman telah menari tayuban dengan sosok-sosok mengerikan tanpa wadah. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bersedia mendengarkan kisah yang kami bawakan. Semoga teman-teman dapat terhibur dan mendapatkan pelajaran berharga serta nilai positif dalam kisah ini. Untuk kisah-kisah misteri lainnya, silahkan pantengin terus channel ini ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share-nya agar kami makin semangat lagi untuk membagikan berbagai kisah, pengalaman, dan kejadian horor yang penuh dengan misteri yang benar adanya dari berbagai narasumber. Jika teman-teman sedang mendengarkan kisah ini, pastikan lampu menyala dan tidak dalam keadaan sendiri, karena bisa jadi Anda tidak sendiri. Terima kasih, salam keramat satu nyali tanpa jasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.